Halo rekan dua bibir, selamat datang kembali dan berjumpa lagi bersama saya, Tomo. Gimana, masih sehatkah ginjal kalian? Perbanyak minum air putih, hindari makan makanan yang bisa membuat ginjal Anda ada batunya, seperti makanan sisa kemarin, makanan kucing, dan lain-lain. Oke, pada video kali ini saya akan membahas salah satu film keren yang berjudul Drunken Master 1978. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pembunuh bayaran yang dijuluki dengan kaki torpedo. Selama 20 tahun lamanya, si kaki torpedo ini sangat-sangat konsisten, istiqomah untuk menempa otot kedua kakinya, yang dimana kekuatan itu pun langsung membuatnya ditakuti, disegani, dan serta sering mendapatkan misi untuk membunuh seseorang. Tapi rupanya, target si kaki torpedo kali ini adalah orang yang juga mahir dalam bidang kungfu. Meski begitu, orang tersebut juga sangat terkejut setelah sadar kalau orang yang akan membunuhnya adalah si kaki torpedo. Karena diketahui bahwa fakta jika si kaki torpedo ini merupakan petarung yang belum pernah terkalahkan sampai detik ini. Lalu scene berpindah di sebuah padepokan bernama Pocilam, di mana kita akan diperlihatkan sosok guru di sana yang bernama Wong Qingying dan juga anaknya yang bernama Wong Fei Hung. Di sini terlihat Wong Qingying yang sedang menggembleng muridnya dan menyuruh pelatih lainnya untuk memegang kendali. Sementara dirinya akan menghisap tembakau di luar sana. Fei Hung mengetahui ayahnya sedang keluar, langsung mengerjai sang pelatih yang sepertinya tidak pandai dalam berkungfu. Usai bersenang-senang mengerjai pelatih ayahnya, Fei Hung beserta teman-temannya sengaja pergi ke pasar untuk jajan. Di sana mereka melihat sosok wanita cantik yang membuat mereka berhayal bisa mendapatkan ciuman dari sang wanita itu. Fei Hung yang punya segudang akal pun langsung menunjukkan kemampuannya tersebut kepada teman-temannya demi mendapatkan keuntungan dari sang wanita. Namun ternyata, si wanita itu datang bersama ibunya yang langsung memberi pelajaran kepada Fei Hung. Di luar dugaan, sang ibu bisa mengalahkan Fei Hung dengan sangat mudahnya. Lalu scene berpindah lagi kepada seorang pemuda bernama John yang sedang berbuat seenaknya di dalam pasar. John ini adalah anak dari orang kaya yang selalu berbuat jahat kepada pedagang di sana. Pyongyang kebetulan lewat pun langsung memberi John pelajaran dan mempermalukannya di depan orang-orang pasar. Setelah itu, Fei Hung kembali lagi ke rumahnya dan dia dikejutkan dengan kedatangan seorang sepupu beserta bibinya yang ternyata kedua wanita itu adalah orang yang sama ketika Fei Hung baru saja mencari masalah di dalam pasar. Yang akhirnya teringat di kejadian pasar tadi pun langsung memarahi Fei Hung dan akan memberikannya sebuah hukuman. Tak sampai di situ, keadaan pun semakin memburuk ketika datang ayahnya John. John yang sudah babak belur dan ayahnya John, ia juga bergelut di dalam bidang bela diri, pun meminta pertanggungjawaban kepada Wong Qingying atas perbuatan anaknya. Namun ketika Wong Qingying akan menyakiti Wong Fei Hung sambil langsung menghadang dan mengusulkan hukuman yang pantas untuk Fei Hung. Hukuman itu dilakukan oleh ayah John di mana Fei Hung akan diserang 10 jurus tanpa harus melawannya. Ayah John pun langsung menyetujui usulan itu dan langsung menyuruh anak buahnya untuk menyerang Fei Hung. Akan tetapi, yang terjadi justru Fei Hung lah yang membuat si anak buah itu malu di depan ayahnya John. Setelah itu, Fei Hung harus menjalankan hukuman spesial dari ayahnya, namun bukan Fei Hung namanya, jika tidak memiliki sebuah ide yang selalu muncul. Setiap saat ia pun dibantu oleh temannya yang membuat hukuman itu terasa sangat ringan, serta tidak berarti sama sekali, namun sialnya hal tersebut malah diketahui oleh sang ayah. Ia membuatnya semakin marah dan akan mengirimkan Fei Hung kepada pamannya yaitu si pengemis tua bernama Pengemis Shou. Dengan tujuan agar Fei Hung dididik menjadi lebih baik dan gak selengean, serta jauh lebih dewasa daripada yang sebelumnya. Singkat cerita, malam pun datang dan ketika Fei Hung masih menjalankan hukuman dari ayahnya, datanglah teman Fei Hung yang langsung memberitahu jika Pengemis Shou adalah sosok yang kejam dan juga suka menyiksa muridnya. Mengetahui hal itu, Fei Hung pun langsung memutuskan untuk kabur dari rumah agar terhindar dari pamannya itu.
Keesokan harinya, Fei Hung yang sudah sangat lapar berat sengaja mendatangi sebuah rumah makan untuk menipu salah satu pelanggan di sana. Demi mendapatkan makanan gratis, tapi sialnya ternyata orang yang Fei Hung tipu adalah 10 pemilik restoran dan tindakannya itu langsung membuat Fei Hung mendapatkan sebuah masalah. Di tengah-tengah kondisi terdesak tersebut, muncullah seorang kakek tua yang langsung membantu Fei Hung. Setelah pergi meninggalkan restoran, mereka berdua menyempatkan waktu untuk mengobrol yang dimana Fei Hung tidak sadar kalau kakek itu adalah pamannya sendiri alias pengemis So. Dan ketika sadar ia pun langsung berusaha untuk kabur dari pamannya itu secepat mungkin. Tapi apa daya, Fei Hung tidak bisa kabur kemana-mana dan ia harus menghadapi pamannya itu. Dari sinilah Fei Hung mulai dilatih dan dididik secara keras dan baru saja sehari berlatih, Fei Hung langsung merasa tidak sanggup untuk menjalaninya. Sampai-sampai ia harus mengerjai pengemis So demi bisa kabur dari wilayah itu sejauh mungkin. Setelah Fei Hung berhenti di suatu tempat untuk mengeringkan pakaiannya yang basah kuyup, di mana tanpa ia sadari tempat itu merupakan milik si kaki tornado. Dia lalu mencoba mengusir Fei Hung dengan baik-baik. Namun Fei Hung yang tengil ini malah mengatakan kalau tempat ini adalah tempat umum dan siapa saja boleh berada di dalamnya. Alhasil, perkataan itu pun langsung membuatnya harus bermasalah dengan tornado, serta berujung ia malah mengalami kekalahan. Akibat kekalahannya itu, Fei Hung pun memutuskan untuk kembali ke tempat pengemis So demi bisa mempelajari ilmu kungfu dan ilmu belut licin dengan lebih fokus lagi. Setelah selesai berlatih, Paman So menyempatkan waktu untuk menggandakan uang, bukan menjadi rentenir ataupun pesugihan, tapi dengan cara berjudi di dalam pasar. Ketika pengemis So memenangkan banyak uang, si bandar pun malah tak terima, serta berusaha untuk bermain curang. Namun beruntungnya pengemis So yang memiliki penglihatan elang mampu untuk segera membongkar kecurangan itu. Ya apa boleh buat, dari situlah pertarungan langsung segera menjadi jalan satu-satunya serta tidak lagi bisa terhindarkan. Lalu latihan pun kembali dilakukan dan di saat itu pengemis So mulai mengeluh akan stok Homer yang ia punya. Bagi pengemis So sendiri, berhenti mengkonsumsi arak akan membuat tubuhnya menjadi sangat lemas dan juga terasa seperti kakek-kakek pada umumnya itu. Maka dari itu, agar tubuhnya kembali normal, fit lagi, Fei Hung pun sengaja diutus untuk membeli arak di pasar. Akan tetapi, uang itu malah dipakai Fei Hung untuk makan. Sementara araknya hanya diberikan sedikit lalu dicampur dengan air biasa. Kemudian pengemis So yang menunggu malah didatangi oleh si kepala besi dan juga bosnya yang akan membuat perhitungan. Pengemis So yang sedang dalam keadaan lemah pun mau tak mau harus melawan sebisa mungkin, yang sayangnya kedatangan Fei Hung malah membuat keadaan semakin memburuk. Setelah pengemis So sadar kalau arak yang ia minum hanya terasa seperti air putih dan saat malam tiba, Fei Hung pun kembali meminta maaf kepada pamannya itu, serta berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut. Dari keinginan besarnya itulah pengemis So langsung memberitahu sebuah alasan mengapa Wong Qingying sengaja mengirim Fei Hung untuk dilatih, yang dimana semua itu berkaitan dengan terdapatnya sebuah jurus-jurus pamungkas paling mematikan milik pengemis So. Serta jurus itu sendiri belum pernah diajarkan kepada siapapun. Usut punya usut. Usut punya usut. Ilmu itu sendiri sering dipanggil dengan sebutan jurus Dewa Teler, Dewa Mabuk. Lalu Shin beralih kepada sebuah kondisi di padepokan yang terlihat jelas kalau ayahnya John kembali memiliki masalah dengan Wong Qingying. Tapi masalah kali ini jauh lebih berbeda dan sangat-sangat terkait dengan sengketa tanah ayah Fei Hung. John sendiri berniat akan membeli tanah di pemukiman warga yang berada di bukit dengan modus membuat tempat pesugihan. Namun faktanya, Wong Qingying ini sangat tahu kalau John sudah bekerja sama dengan perusahaan asing demi mendapatkan pundi-pundi amal cuan. Qing yang berstatus sebagai kepala desa tentu saja tidak mengizinkan hal tersebut.
Atas dasar itulah John langsung kesal seketika serta memutuskan untuk menyewa jasa dari si kaki torpedo dengan tujuan John menginginkan kabar kematian dari Wong Qingying. Kembali ke Fei Hung yang baru saja memberi arak Bali dan mulai dipertemukan kembali dengan si kepala besi. Disinilah Fei Hung yang sudah mempelajari jurus Dewa Mabuk itu akhirnya bisa mengalahkan si kepala besi dengan begitu mudah. Setelah Fei Hung mengalahkannya, Fei Hung pun mendapat keuntungan lebih dengan banyaknya stok arak Bali milik si kepala besi. Dan ternyata pengemis So sudah meninggalkan sebuah surat perpisahan serta meminta Fei Hung untuk segera pulang. Sambil terus mendalami jurus mabuknya, di sisi lain Wong Qingying yang sedang menjalankan aktivitasnya seperti biasa terlihat mulai didatangi oleh salah satu warga. Warga itu berkata kalau ayahnya John sedang menggali paksa seluruh lahan di pedesaan. Namun siapa sangka, aksi ayahnya John itu ternyata hanyalah sebuah jebakan-jebakan Batman. Dan si torpedo yang sudah disewa itu sudah menunggu kedatangan Wong Qingying. Yang alhasil pertarungan antara Wong Qingying dan juga si kaki torpedo pun tidak lagi bisa dihindari. Akan tetapi semakin lama durasi pertarungan berlangsung, semakin lelah pula Wong Qingying yang memang sudah berada di masa tuanya. Sampai-sampai Wong Qingying nyaris saja terbunuh oleh si kaki torpedo. Tapi beruntungnya, Fei Hung berhasil datang pada tepat waktu demi bisa menolong ayahnya itu. Dengan menggunakan jurus Dewa Mabuk saat meminum arak Bali yang sudah diajari oleh pengemis So, Fei Hung pun pada akhirnya mampu mengalahkan si kaki torpedo yang selama ini yang sudah menempah kakinya selama 20 tahun. Dan dari situlah keberadaan Wong Fei Hung langsung diakui oleh seluruh warga yang berada di desa tersebut. Dan selesai. Dari film ini kita juga bisa belajar jangan pernah putus asa dengan apapun. Kadang kita merasa menjadi sampah masyarakat karena kelakuan masa lalu yang menghukum kita sendiri. Bangkitlah mencari ilmu yang bermanfaat bagi kalian. Contoh dari Fei Hung yang menimba ilmu pada kakek tua tanpa melihat pakaian usia dan lain-lain. Yang penting ilmu yang bermanfaat. Kalau hanya jubah bisa beli di pasar, bos. Maka dari itu, hormati orang tua. Pertama, patuh pada guru dan hormati ilmu. Sekian ceramah agama dari saya, kurang lebihnya jadikan lebih saja. Tomo pamit. Segini aja pembahasan alur cerita dari film The Drunken Master 1978. Sampai bertemu lagi di video-video mantap berikutnya. Salam dua bibir.